Hai guys, selamat datang kembali di Review. Nonton reviewnya sebelum nonton filmnya. Film kali ini berkisahkan tentang seorang gadis kecil yang tinggal di sebuah desa di perbatasan Joseon dan Yeojin. Suatu hari, tanpa sepengetahuan ayahnya, dia nekat mencari ginseng liar ke Pesagun, sebuah wilayah terlarang, untuk menyembuhkan sang ibu yang tengah sakit parah. Bukannya menemukan ginseng liar, bocah ini justru menemukan sebuah tanaman misterius yang ternyata ini bisa membangkitkan orang mati. Ya, bisa dikatakan zaman sekarang tuh zombie. Namanya Asin. Ia adalah pewaris desa dari suku Yeojin Utara yang nantinya akan tumbuh dewasa sebagai seorang villain kuat yang menciptakan zombie sebagai pasukannya. Saat bagian selatan Joseon pulih dari invasi Jepang, perbatasan utara Joseon menjadi lebih rentan. Orang-orang Yeojin yang berkumpul di dekat desa suku Pajoi membuat pemerintah Joseon menjadi curiga. Karena selama ini warga Pajoi ini dikenal dengan kemampuan bertempur yang luar biasa dan tak terkalahkan. Untuk menjawab semua kecurigaannya agar tidak terjadi pertempuran antar suku, Panglima Komando Joseon memerintahkan ayah Asin untuk bertugas menjadi mata-mata. Nah, di tengah kepergian ayahnya inilah ke Pajoi, Asin sibuk mencari obat untuk menyembuhkan ibunya yang sedang sekarat. Terdesak dengan situasi, akhirnya Asin pergi sendiri untuk mengambil tumbuhan yang diduga bisa menyelamatkan hidup sang ibu. Di saat yang sama, semua warga desanya telah mati dibantai oleh suku Pajoi. Hal ini membuatnya bertekad untuk balas dendam dengan meminta pertolongan kepada kerajaan Joseon. Karena ia melihat dengan matanya sendiri, ayahnya meninggal di depan matanya, dipenggal dan digantung di daerah pemukimannya. Asin yang tinggal di mes tentara Joseon kesehariannya menggembala babi dan mencucikan pakaian para tentara, dan sorenya biasanya ia masuk ke dalam hutan untuk berlatih memanah. Tahun demi tahun terlewati, Asin semakin dewasa. Dengan keseharian yang sama, ia ditugaskan menjadi mata-mata oleh Panglima Komandan Joseon seperti ayahnya dulu. Kecekatannya dan keberaniannya memang diakui oleh sang panglima dan deretan tentara atas. Namun untuk tentara rendahan yang tidak berguna, Asin dijadikan objek nafsunya. Asin yang tinggal di kandang babi kerap kali diperkaos oleh seorang tentara rendahan dengan diancam akan dibuang dan dikucilkan apabila ia melaporkan tindak senonoh tersebut. Sampai suatu saat, tentara itu pun ketahuan oleh atasannya dan diancam akan dihabisi apabila ia melakukan hal itu lagi. Kolonel tersebut juga memberi perintah pada Asin untuk segera menyusup ke dalam pemukiman Pajoi untuk melihat perkembangan mereka. Rasanya begitu mudah untuk Asin memasuki pemukiman tersebut. Bahkan ia bisa menyelinap masuk ke dalam sebuah ruangan rahasia. Di sanalah ia melihat sesuatu yang tak pernah ia sangka. Apa yang ia lihat benar-benar merubah tujuan hidupnya. Asin melihat ayahnya sedang dipasung leher dan tangannya dalam keadaan menjadi setengah zombie. Jadi pada saat desanya itu dibantai oleh suku Pajoi, ternyata tidak satu pun dari mayat-mayat yang digantung adalah mayat dari ayahnya. Tentu saja si Asin ini nangis kejer banget dan berusaha melepaskan pasungan ayahnya. Namun tidak bisa karena terbuat dari besi. Ayah Asin yang masih mengenalinya meminta Asin untuk mengakhiri penderitaan ayahnya, yang artinya ia minta untuk dibunuh. Jelas Asin tidak akan pernah melakukannya, tapi ia juga tidak mungkin meninggalkan ayahnya dalam keadaan menderita dipasung dan menjadi setengah zombie. Akhirnya ia pun memberanikan diri untuk menusukkan belatinya untuk melepas penderitaan ayahnya. Asin juga berhasil membakar pemukiman suku Pajoi itu. Dalam hatinya yang awalnya tujuannya untuk membasmi para suku Pajoi itu, akhirnya berbanding terbalik dengan tujuannya saat ini setelah ia bertemu dengan ayahnya. Kekecewaan yang sangat mendalam dirasakan oleh Asin karena merasa dikhianati oleh orang yang paling ia percaya, yaitu Panglima Komandan Joseon. Ia mengamati baik-baik panah tentara-tentara Joseon yang ia ingat sama seperti panah-panah yang tertancap pada mayat-mayat sukunya dulu. Dari situ, ia tahu bahwa merekalah dalang dibalik pembantaian sukunya sendiri, suku Yeojin Utara. Asin tanpa banyak bacot membunuh tentara rendahan yang sering mencabulinya dan memasukkan bunga zombie untuk membangkitkan mayat tentara itu. Ia bangkit dan menjadi zombie,
tentu saja memporak-porandakan mes tentara Joseon. Mereka dibantai satu persatu oleh pasukan Asin, yaitu pasukan zombie. Satu persatu pun mereka juga semakin bertambah menjadi zombie, dan beberapa dari mereka yang mencoba untuk kabur dipanah oleh Asin dari atas atap mes. Beginilah bentuk balas dendam Asin atas kematian ayahnya yang didalangi oleh tentara Joseon yang bersekongkol dengan suku Pajoi. Setelah selesai membantai tentara Joseon di mes yang sudah berserakan menjadi mayat dan sebagian menjadi mayat hidup, Asin kembali mendatangi tertua-tetua suku Pajoi dengan berani berdiri di hadapan mereka dengan panahnya. Nah, kira-kira gimana nih endingnya menurut kalian? Apakah Asin dapat mengalahkan suku Pajoi sendirian dengan panahnya? Ataukah Asin kalah dan terbunuh di akhir pertarungannya? Buat kalian yang penasaran sama endingnya, seperti biasa, kalian bisa nonton film ini dengan judul The Kingdom, Asin from the North. Dan terima kasih udah nonton reviewnya sebelum kalian nonton filmnya. Segini dulu video dari aku, semoga kalian selalu terhibur. See you on the next review guys, bye!